Tujuannya apa puasa? Ada yang tahu anak muda tujuan puasa? Ayo, adik-adik ini yang kecil. Apa tujuan puasa? Tahu? Tahu? Tidak tahu? Agar apa? Agar kamu bertakwa. Hah? Agar kamu bertakwa. Ayo, tidak. Hai pacetong ini anak-anak dari Ternate. Masa tidak ada yang jawab? Bikin malu Pak Wali Kota, bos. Ayo, siapa? Tujuan orang berpuasa. Bagaimana anaknya mau tahu, bapaknya saja tidak tahu? Ayo bapak-bapak, siapa yang tahu? Apa tujuannya? Agar mampu merasakan, itu salah satu hikmah. Ayo, uang merah. Ayo. Ternyata Pak Polisi yang jawab. Barusan ada Ustaz kasih uang Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Masya Allah. Oh, Pak Kapolres, mohon maaf Pak. Aduh, ulang lagi Pak. Masya Allah. Jangan saya dikasih perintah penyidikan Pak. Masya Allah, saya hormat Pak Kapolres ya, luar biasa. Nah, tujuan orang berpuasa kata Pak Kapolres, dan memang betul menurut Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekarang sudah berapa hari kita lewati puasa? Sudah 22. Berarti mestinya tujuan puasa sudah ada di hati. Kalau kita pelatihannya 1 bulan, sudah 20 hari lebih pelatihan, berarti mestinya tujuan pelatihan sudah ada dalam diri kita. Ramadan sudah mau habis, mestinya sudah ada kata takwa dalam diri kita. Takwa itu sifatnya, kan coba lihat itu pejabat kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa sampai itu giginya mau jatuh, bilang takwa. Takwanya ke kanan, dia ke kiri. Coba lihat itu. Nah, lalu apa itu sebenarnya takwa? Saya mahasiswaku kan selalu bilang begini, kau harus bertakwa. Wah, kalau takwa Ustadz gampang, saya bertakwa Ustadz. Sorry bos, mengaku bertakwa gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang bertakwa. Pak, tahu Pak Yusuf Kalla? Tahu? Betul? Itu Pak Yusuf Kalla, bapaknya Yusuf Kalla dengan bapakku saudara. Ngaku. Langsung bingung. Masa? Namanya mengaku bos. Begitu dicek ke Pak JK katanya 1 kali kode saat latih. Siapa? Namanya saja baru pendengar. Begitu juga dengan Allah. Mengaku bertakwa itu gampang. Yang sulit diakui adalah Allah mengakui kita orang bertakwa. Nah sekarang apa itu takwa? Sifat orang bertakwa. Bapak mau tahu sudah berhasil puasanya atau tidak? Lihat sifatnya. Imam Bushairi menjelaskan, sifat orang takwa itu mewakili kata takwa. Kata takwa terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya. Pertama ta, singkatan dari tawadu, rendah hati. Orang yang berhasil puasanya selama 22 hari ini, berhasil puasanya, maka dia tidak sombong. Apa itu sombong? Borro. Apa itu borro? Macingkang. Apa itu macingkang? Borro. Banyak orang Bugis di sini. Hebat ini Pak Kapolres. Di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah di Masohi, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ceramah di Ternate, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosoknya Sumatera namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Biduk-Biduk Kalimantan Timur, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Sumatera, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, khotbah saya di Keke, Kinabalu, Nabi bilang, Ustaz, bahasa Bugis ki, capek sama kita diceramai orang Melayu. Begitu saya masuk ke Singapura, ada lagi Bugis Street. Begitu saya masuk di penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat itu orang Bugis Pak. Di mana-mana saya ketemu. Jago memang ini. Ternyata tadi yang hafal Quran juga, ternyata ibu bapaknya juga orang Bugis. Luar biasa. Yang ceramah juga hari ini Bugis. Nah, berarti orang yang berhasil puasanya tidak sombong. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang baju mahal? Belum tentu. Apa itu sombong? Pakai mobil mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? 2 karakternya. Karakter orang sombong kata Nabi, 1 menolak kebenaran, yang kedua nganggap remeh orang lain. Itu sombong. Biar kau miskin, kalau kau tolak kebenaran dinasihati kau apa namanya? Apa tong itu udah tahu itu Ustaz, saya ngajar dulu dan jadi Ustaz kalau bukan saya. Ada sombong kau cilaka. Ayo. Nah, apa sebab orang sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ini orang kalau ke sekolah, makin tinggi makin banyak sekolahnya, sombong. Ayo. Maka
orang sombong itu yang punya ilmu bisa membuat dia sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, dia ambil ilmunya, dia cabut ilmumu. Apa yang kita sombongkan dengan ilmu? Allah marah, nak kasih pikun kok. Ada obatnya pikun. Ada orang, Pak, banyak sekali gelarnya. Bertumpuk-tumpuk. Begitu mulai pensiun, mau dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Lalu sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu nenek cium. Dia juga modus, Pak, mentah-mentah sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya kamar pembantu. Ih, kukira mamamu nak. Pret. Ayo, apa lagi yang membuat orang sombong? Satu, tambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya jabatan. Jadi wali kota. Ih, jangan sombong, bos. 5 tahun, Ji. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu, Pak, ganti dulu wali kota. Coba, tapi alhamdulillah kita tidak sombong, Pak. Buktinya 2 periode. Coba. Anggota DPR mau sombong. Jangan sombong ke anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Kapolres mau sombong. Apa? Pensiun. Keluar, Pak. Biar sepupu 1 kali sama Kapolri, pensiun, tongkat komando kasih berikutnya. Antakan hidup di bawah tenda seperti rakyat biasa. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia kasih penyakit di dirimu. Oke, tetap punya mobil banyak, depositonya 7 miliar, rumahnya mewah. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Tidak bisa makan nasi. Uangnya 7 miliar, tidak bisa makan nasi. Saya pernah diundang pergi ceramah di Itali. Sudah 2 hari saya roti aja terus dikasih. Saya bilang, bos, saya di perut bugis. Nggak goyang perutku kalau nggak kau kasih ketemu kak nasi. Kau siksa saya. Carikan roti. Apa itu pizza? Nggak tahu makanan apa ini. Coba, baru 2 hari menderita nggak ketemu nasi. Dilarang makan nasi. Bapak tahu Itali? Tahu Itali, Pak? Hah? Tahu? Kota Ternate, lurus-lurus sedikit belok kanan. Coba. Ayo, dilarang makan nasi, dilarang makan garam. Dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan petsin, dilarang makan yang pedas-pedas. Apa aja bisa nak makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar. Hanya ubi bisa dia makan. Kasihan. Apa ya? Mobilnya mewah, harga 1 miliar mobilnya. Baru 1 menit di atas mobil mulai stres. 5 menit tambah gelisah. Hati-hati, kiri mati kita, kiri mati. Jangan sombong gara-gara harta. Dengar Namrud, gara-gara dia sombong haram masuk surga. Fir'aun karena punya jabatan sombong haram masuk surga. Korun kaya, ditanya, ya Korun, dari mana kau dapat hartamu banyak begini? Luar biasa pemberian Allah kepadamu, ya Korun. Apa kata Korun? Ini bukan urusan dengan Allah, ini hasil jeripayaku. Allah marah, ditenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Jangan sombong. Coba lihat orang puasa, Pak. Baru jam 3 loyo, Pak. Baru beberapa jam tidak makan sudah loyo. Ada temanku kuat pitus, Pak, yang besar-besar badannya. Hari kedua masih bertahan. Hari ketiga jam 12 capek dia tahan. Capek dia tahan asan, Pak. Dia tunggu jam 11 enggak asan-asan, dia masuk kamar, dia asan sendiri. Apa yang kita mau sombongkan? Ayo. Maka kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. Masya Allah. Temannya setan. Siapa mereka? Kata Allah dalam hadits qudsi, ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong, temannya setan. Tapi kalau wali kota sombong, kapolres sombong, orang kaya sombong, pantas. Ada uangnya, tinggi pangkatnya, banyak jabatannya, ada buahnya. Pantas dia sombong. Kenapa? Ada jabatannya, banyak uangnya, tinggi pangkatnya. Tapi temannya setan. Tapi masih wajar. Ada juga orang tidak ada kerjanya, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan maku temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Kalau Kapolres sombong masih wajar lah. Kapolres, tapi Satpol PP, pegawai honor, polisi setengah mau sombong, Tapi bukan polisinya, Satpol PP-nya Ternate. Satpol PP-nya Ternate yang datangkan Ustadz Dasar. Masya Allah.
Hebat itu Pak Fandi itu. Wah, luar biasa. Ya. Barusan saya diundang ceramah Satpol PP, Pak. Barusan seumur-umurku jadi penceramah. Luar biasa. Dia kasih seperti juga saya anak buahnya kadang-kadang. Siapa Pak Ustaz? Di mana sekarang? Dalam hatiku, ini Pak Komandan ini dia kira saya juga Satpol PP. Ayo, jangan sombong. Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Maka Ramadan hadir untuk memupuk rasa sombong itu. Yang keempat, yang menyebabkan orang sombong, tambah ilmu, tambah harta, tambah jabatan. Yang keempat, tambah ibadah. Makin soleh, makin bagus sholatnya, makin banyak Senin Kamisnya, muncul sombongnya, temannya setan, dan itu Allah tidak senang. Maka orang yang berhasil puasanya tidak ada rasa sombongnya. Dan puncak kesombongan kata Nabi, puncak sombong paling tinggi adalah melalaikan sholat. Itu orang paling sombong itu, orang yang tidak mau sholat. Ada di sini malah sholat? Ada? Ada? Ibu-ibu paling sering tidak sholat kapan? Kalau selesai haid. Nabi bilang suaminya, kenapa belum pakai sholat? Biasanya 5 hari, ini kok 7 hari belum sholat. Apa Nabi bilang? Ih, orang belum bersih. Bohong kamu, masih ada sedikit-sedikit. Kau bohongnya? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Ini. Apa mau dikasih lihat? Kapan lah ini ibu-ibu banyak dah sholat? Gara-gara apa? Make up. Nah kira bukan tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Beleng-beleng. Mana lebih parah? Itu nak kasih lebih lagi. Ada lagi model baru nih itu ibu kuliah. Itu anunya rumah tangga nak kasih lebih sedikit. Saya bilang apa lagi lebihnya itu? Dia bilang anu Ustaz, supaya seperti artis Korea. Betul dia bilang artis Korea baru dimasuki tinggal. Apalagi di bumi banyak dah sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Saya ini keliling-keliling di ceramah Pak. Itu di Malaysia jilbabnya ibu-ibu di sana segitiga saja kasih peniti 1 selesai. Brunei juga begitu, di Filipina Selatan juga begitu, di Saudi juga begitu. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, itu jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. 3 lapis Pak, 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Ada lagi nak kasih ngirim-ngirim. 14 pentulnya, 17 cipi-cipinya. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya sini Pak. Ya, dia pakailah itu roknya yang sempit, sudah naikkan lehernya dengan kain. Diambil 2 meter dulu kain, ripi. Jalan ya, beginilah dia goyang. Jalan Nabi bilang suaminya, buru-buru ke ibu, sebentar lagi Pak. Beleng-beleng. Begitu masuk waktu sholat, hayya 'alas sholat. Datang suaminya, ibu, kau sudah haji tuh, baru-baru kau pulang umroh. Habis uangku 25 juta untuk kasih umroh kau. Kau sudah mau asar ini, kau belum sholat duhur. Kau pergi sholat dulu. Sadar kok Pak, justru saya sadar ini, kau suruh kau saya sholat. Sadar kok Pak, saya sudah sadar kau suruh kau sholat ini. Kau dah lihat di jilbabku 1 jam dipakai. Semua ini. Ayo, baik Pak, demi Allah. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa bisnisku berantakan? Kenapa rumah tanggaku kacau? Kenapa setiap urusanku selalu berantakan? Tidak sembahyang kok bos. Kalau kau tidak sholat jangan kau harap baik hidupmu. Tidak ada itu. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang yang baik sholatnya? Tidak ada. Coba saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Bagaimana kau bisa miliki dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ayo, contoh lagi. Pak Wali Kota ada ajudannya. Ada toh? Pak Kapolres ada ajudannya. Coba kalau Kapolres atau Wali Kota panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring langsung lompat. Siapa? Nah buan jalan kotek, nah siapa perintah? Langsung, siapa perintah Pak? Biar itu masih ada jalan kok. Siapa? Begitu takutnya itu sama wali kota. Ada ndak ajudan dipanggil sama Kapolres? Ajudan, tunggu dulu Kapolres. Sini dulu. Bapak ndak lihat saya sibuk. Jago mutu. Mana? Tapi Kapolres sebenarnya itu ada juga natakuti. Siapa? Istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Nah bilang temanku sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ayo coba lihat. Manusia begitu takutnya sama wali kotanya, begitu takutnya Kapolresnya, dipanggil langsung lompat.
Padahal bukan Kapolres yang kasih rezeki, bukan wali kota yang kasih ujumur, bukan wali kota yang kasih kesehatan, bukan Kapolres yang kasih kalian nyawa, Allah. Lalu kenapa ketika Allah manggil kalian, hayya 'alas shalah, sini kau penghuni pasar, sini kamu sholat. Kita berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah bahagiakan keluargaku. Allah panggil, oke, saya jawab itu doamu. Sini kamu, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Allah panggil kita. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Urus itu pembelimu. Demi Allah, kalian mau sukses, perbaiki sholat. Tidak ada susahnya Allah kasih kamu pangkat jabatan. Maka teman-teman pegawai negeri, mau jadi kepala dinas, mau jadi camat, mau jadi sekcam, tidak usah cari muka sama wali kota. Wali kota sudah ada mukanya. Bapak juga sudah punya muka. Ada juga itu pegawai negeri, kalau di depannya wali kota, mereka yang tidak punya harga diri saja. Ya, siapa? Tidak laku itu, zaman kolonial itu begitu, bos. Saya biasa kasihan lihat itu pejabat di depannya, atasannya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya di situ. Anaknya dia lihat bapaknya kayak tidak punya harga diri. Ya pak. Aduh, jangan berlebihan pak. Lebih bapak minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doanya bapak, kecil kekuatan wali kota. Yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah yang mau. Apalagi yang memang masuk akal. Mana masuknya Ustaz tidak masuk akal? Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Hah? Pernah tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Maka adik-adik sekalian yang sudah sarjana sampai sekarang tidak dapat kerja, kau sholat dengan baik, manfaatkan akhir Ramadan, ngadu kau kepada Allah bos, minta kau kepada Allah, berdoa kau dalam sholatmu.